Kita berada di titik tengah beberapa kali ketika kita mencoba lakukan build up dari lini belakang, dan beberapa kali juga itu juga timnas Australia mampu, ya seperti saat ini, mampu mencoba langsung mencuri pergerakan bola dan mampu melakukan pergerakan yang cukup efektif langsung ke dalam beberapa kali ke kotak penalti di timnas Indonesia. Ya, kali ini sebuah ancaman melalui umpan silang. Ada dua pemain, harus berhati-hati, terus menjaga komunikasi. Ya. Oh! Kurang tadi. Sebuah pelanggaran. Jelas pelanggaran tadi. Pemain nomor punggung 8 ke nomor punggung 6 tadi, yakni dari seorang Quinn McNichol. Pemain timnas kita lebih tetap tampil lebih tenang, tidak terlalu tidak terpancing emosinya untuk juga melakukan serangan balik di sana. Ya, kali ini goli, sebuah peluang bagi Indonesia melebar ke sisi kiri. Sebuah peluang cukup baik, 1-2 dia kali ini. Masih ada, maksudnya tadi umpan tarik dilakukan oleh Mirza Fijatullah. Kerjasama dia tadi dengan Daniel Alfredo. Kembali terpatahkan serangan yang coba dibangun oleh punggawa muda Indonesia. Ya, kembali umpan jauh ke depan Australia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia di menit ke-28. Menjelang 30 menit pertandingan berlangsung di babak pertama, kita belum melihat tercipta. Indonesia masih harus terus berjibaku bertahan. Ya, tim U17 Indonesia beberapa kali terus melakukan pergerakan defensif, dan ini cukup kesulitan, Chris. Beberapa kali kita mampu mengkombinasikan dari lini belakang, tengah ke depan seperti yang terjadi ketika berhadapan dengan Kuwait kala itu. Memang beberapa kali bagaimana menjadi jembatan antara lini tengah dan juga belakang cukup kesulitan. Coach Nova tadi di sana, timnas dari tim U17 Indonesia. Ya, kali ini Daniel Alfredo, kita lihat sebuah skema berkali-kali Indonesia. Daniel Alfredo mencoba untuk melakukan aksi individu tadi yang gagal melampaui pemain belakang dari Australia, dan kali ini justru serangan balik. Indonesia harus kembali. Sebuah lawan yang sangat baik oleh Putu Apriawan. Terlalu jauh dribbling yang dilakukan tadi. Kurang cermat. Harus lebih tenang lagi punggawa muda Indonesia. Position di mana tim U17 Australia lebih bermain lebih terbuka. Penguasaan bola ball position bisa kita sampaikan lebih dari 55%, di mana mendikte ritme permainan dari di malam hari ini. Ya, 30 menit pertandingan berlangsung, skor kacamata masih menghiasi layar kaca Anda dan kami, Sobat Sport, dimanapun Anda berada. Apapun yang terjadi, tentunya kita masih berharap dan juga tentu terus berdoa dan mendukung agar Garuda Muda Indonesia di kelompok usia 17 tahun ini mampu menampilkan permainan terbaik. Aksi yang luar biasa tentunya, karena ini merupakan sebuah langkah dan juga fundamental bagi sepak bola Indonesia. Dan kali ini kita saksikan lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Fabio Askairawan. Ke belakang, kali ini Indonesia mencoba untuk bermain build up dari kaki ke kaki. Dava Algasemi melebar kepada Matthew. Sayang sekali satu sentuhan tadi maksudnya kepada Daniel Alfredo, justru jatuh di kaki para pemain Australia. Cukup berbahaya kali ini. Masih mampu dilawan dengan cermat oleh Dava Algasemi. Penyelamatan gemilang. Ya, kembali mematahkan upaya Australia untuk menciptakan gol. Cukup baik kali ini Indonesia masih harus terus bertahan. Dan kali ini upaya serangan balik, satu sentuhan wall pass cukup Ya, pergerakan dari seorang Anthony Didulika dan juga tentunya Max Anastasio. Termasuk terakhir tadi ada satu sentuhan dari Anthony Didulika yang mampu dihalau dan juga tentunya dimitigasi oleh seorang Dava. Patut kita apresiasi dari seorang Dava. Tentu ini pergerakan Anthony Didulika ketika menguasai pergerakan bola, terutama di dalam kotak penalti tim U17 Indonesia. Anthony harus langsung dijaga atau dikawal oleh minimal 2 orang sekaligus untuk menjaga atau mempersempit ruang gerak dari seorang Anthony Didulika di sana. Karena beberapa kali Anthony Didulika dengan intelijensi yang cukup tinggi mampu memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk melakukan eksekusi tembakan di depan mulut gawang dari seorang Dava. Sayang sekali kembali. Harus lebih tenang para pemain Indonesia. Peluang kali ini untuk melakukan serangan balik.
Goli kali ini masih Goli cukup baik. Tackling masih berdiri dengan sangat kuat, dijatuhkan dan sebuah pelanggaran. Indonesia kali ini mendekat ke area pertahanan dan kotak penalti. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh sang pengadil lapangan asal Saudi Arabia kepada pemain Australia bernomor punggung 4 yaitu Alexander Garbowski. Ya, tadi satu sentuhan dari seorang, tentunya ini kita praktis hanya sementara baru 2 pemain dari tim U17 Indonesia, yakni tentunya dari Mirza Fizatullah dan juga tentunya tadi dari Goli tadi untuk mencoba lakukan penetrasi di lini tengah. Namun sayang sekali ketika 2 pemain yakni Goli dan juga Mirza untuk melakukan eksekusi lini serang di titik tengah. Beberapa kali punggawa tim U17 Australia mampu langsung memberikan blokade serangan dan pergerakan yang cukup defensif sehingga sulit untuk ditembus oleh Goli dan juga Mirza di sana. Bola mati kali ini dihadapkan oleh Vandra Florasta dan juga Muhammad Zahabi Goli. 2 pemain yang kita melihat bagaimana di 2 pertandingan sebelumnya cukup memberikan dampak yang baik melalui sepakan bola mati. Menit ketiga akankah menjadi momentum untuk Indonesia? Gol! Sayang sekali. Baru sampai di gol kata-kata saya. Ternyata melambung di atas mistar gawang. Namun perlu diapresiasi, perlu diberikan kredit. Tentunya sebuah skema yang diberikan oleh punggawa tim nasional Indonesia untuk menusuk jantung pertahanan dari tim U17 Australia. Setuju dengan yang Anda katakan, harus lebih efisien, efektif, dan lebih tenang lagi. Baik bertahan maupun menyerang punggawa muda Indonesia ini. Kembali sebuah momentum untuk melakukan serangan balik. Cukup baik, satu sentuhan maksudnya tadi kepada Mirza Fizatullah. Namun sayang, lebih dekat justru kepada Ajanovic, penjaga gawang Australia. 10 menit waktu bersih tersisa di babak pertama. Dan kita lihat Indonesia masih terus mengandalkan serangan balik. Dan skema yang dimana kalau kita perhatikan tadi berkali-kali, target man-nya adalah Daniel Alfredo di sisi kiri ya. Yes, beberapa kali Daniel Alfredo menjadi target man dari tim U17 Australia, beberapa kali tadi sana. Kembali kali ini Australia bermain, memanfaatkan lebar lapangan, suntikan ke dalam, harus berhati-hati terjatuh dan bukan pelanggaran. Cukup berbahaya dan penyelamatan gemilang dilakukan untuk dari tim U17 Australia ketika langsung melakukan tembakan ke gawang dijaga oleh Dava. Termasuk tadi kurang lebih ada 3 kali juga yang tadi saya sampaikan. Ini dari pemain nomor punggung 9 dari tim U17 Australia, Anthony Diduluka. Beberapa kali senantiasa membayangi dan juga mengancam gawang dari Dava Gassemi. Ini harus berhati-hati, Dava mampu beberapa kali harus memprediksi pergerakan. Yang paling bahaya, Chris dan juga pemirsa, adalah ketika beberapa pemain seperti Anthony Diduluka, pemain nomor punggung 9 dan juga 20 di dalam kotak penalti Indonesia, harus blokade defensif, bermain lebih rapat. Ini untuk menutup dan juga mempersempit ruang gerak bola dan juga pergerakan dari seorang Anthony Diduluka. Dan kali ini kita lihat bagaimana Indonesia kembali terancam masuk ke dalam kotak penalti. Dan kali ini kembali mampu dihalau dengan cermat tadi oleh Matthew Ryan Baker, pemain bernomor punggung 5 yang mencetak gol untuk Indonesia kala menaklukkan Kuwait dengan skor 1-0. Yes, Matthew Baker tentunya dari sana mampu memitigasi serangan dari tim U17 Australia tadi di sana. Ketika mencoba menusuk lewat sisi kanan dan memberikan assist atau crossing tadi di sana, namun digagalkan oleh Matthew Baker. Ya, dan kita perhatikan bagaimana Indonesia kali ini mencoba untuk menyerang dengan tempo yang cukup tinggi. Mampu dikuasai kali ini bola. Goli maksudnya. Sayang sekali lagi kehilangan bola. Ya, kuncinya adalah ketenangan, Chris. Bagaimana kita bermain lebih tenang, bermain lebih build up dari lini belakang dengan teratur, tidak terburu-buru, dan mampu memanfaatkan umpan-umpan pendek di titik
tengah tentunya, sehingga sebelum akhirnya kita akan menciptakan counter attack atau serangan balik lewat titik tengah. Namun beberapa kali ketika kita mencoba menguasai pergerakan bola, tim U17 Australia mampu untuk merebut dan mampu. Dua skill juga penting di dalam hal ini, Chris. Bagaimana juga untuk menciptakannya, ini yang seperti kita sampaikan, build up cukup disiplin tadi. Ya, dengan kecepatan kali ini diharapkan kembali ditaklukkan dengan challenge tadi. Dan kali ini Australia kembali menekan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Tembakan jarak jauh beruntung masih jauh berada di atas mistar gawang Dava Algasemi. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Indonesia sejauh ini masih menggunakan pola pertahanan yang sama, yaitu zone marking. Dan kita lihat sejauh ini cukup disiplin dan berhasil, namun harus ada perubahan karena otomatis bertahan, bertubi-tubi, ini tidak mudah untuk punggawa Indonesia. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika bertahan bertubi-tubi, ini tim U17 Australia tinggal menunggu waktu. Itu yang kita khawatirkan. Betul. Dan ini mau tidak mau Coach Nova nanti di babak kedua atau ya nanti di babak kedua kita harus bermain lebih terbuka dan harus ada game plan yang berubah dari Coach Nova. Kali mampu direbut oleh tim U17 Australia dengan cukup mudah, Chris. Australia kali ini Jay Maltz kepada Alexander Garbowski. Balik kepada Charlie Parkin. Charlie Parkin kali ini. Ya, kita saksikan bagaimana Australia mulai meninggi. Line dan format yang dilakukan Australia kali ini mampu diintercept dengan cermat, namun sayang sekali. Membaca arah bola yang cukup baik tadi. Sebenarnya sudah dilakukan, namun sayang. Bola yang terlalu deras. Kontrol yang kurang cermat tadi dilakukan oleh pemain bernomor punggung 16. Ya, tadi tim U17 Indonesia, Fabio Aska tadi ya. Juga mampu beberapa kali mencoba mampu mematahkan aliran bola dari tim U17 Australia. Ini yang menjadi pekerjaan rumah buat kita ya. Bagaimana mampu mencuri dan juga tentunya mematahkan aliran bola dari tim U17 Australia sehingga kita mampu untuk melakukan penguasaan bola. Beberapa kali tim U17 Australia seringkali terus nantiasa mematahkan dan juga memutus mata rantai aliran bola tim U17 ketika melakukan build up, Chris. Bola dihadapkan dengan Quinn McNicol, kapten tim dari Australia, dan wasit asal Saudi Arabia harus mengingatkan kedua pemain yang terlalu ketat tadi. Ini ada Nazril Alvaro Syahdan dan juga Charlie Parkin. Berbahaya kali ini gawang Indonesia. Bentur pagar betis yang dibangun. Ya, butuh peluang kali ini untuk bisa melakukan serangan balik. Sayang sekali. Ya, masih ada sebuah peluang. Indonesia kali ini menekan 2 lawan 3. Masuk ke dalam kotak penalti. Lebih dulu offside. Hakim garis sudah lebih dulu mengangkat bendera. Indikasi offside. Keterlambatan mendorong bola tadi. Nazril. Iya, tadi sebaiknya ketika Nazril untuk lakukan tekanan, meskipun tadi juga sudah ada jebakan offside tadi ya. Sudah lewat offside tadi, dan ke depan kita harapkan dari seorang Nazril mampu juga untuk memaksimalkan Indonesia di babak pertama ini. Dan seperti yang tadi Anda katakan, Bung Yose, tentunya dari dampak berdiri begitu bebas para punggawa Australia, harus 3 pemain yang menghentikan. Ini yang kita satu sampaikan. sentuhan yang cukup baik kali ini Nazril. Mencoba melakukan serangan balik. Indonesia kembali kali ini. Ya, melebar ke sisi kanan. Coba untuk dikejar. Tackling menghasilkan lemparan ke dalam. Indonesia kali ini sebuah peluang melalui kaki Fadli Alberto Mengga tadi. Hengga maksud saya. Ya, Fadli Alberto juga mencoba lakukan tusukan lewat sisi kanan, namun tadi juga dicoba dibantu oleh support dari rekan-rekannya, termasuk tadi seorang Fabio Aska, meskipun tadi terlepas dan juga keluar tadi bola, Chris. Fabio Aska Irawan, lemparan ke dalam, pendek saja kepada Nazril kali ini. Kembali, sayang sekali. Sebuah kesalahan yang tidak diharapkan di momen
Krusial ya. Ya, Waktu-waktu yang krusial. 1 menit lagi di waktu normal. Kurang dari 1 menit lagi. iya ini momen krusial di mana Indonesia tadi mencoba untuk berkembang, Ya, mencoba untuk menekan, justru ada salah passing. Lagi-lagi kekhawatiran kita adalah terus-menerus ditekan, ya. kehilangan stamina mengakibatkan turunnya konsentrasi dan dampak buruknya tidak kita harapkan tentunya. Harapkan di babak kedua nanti bermain tentunya ketika Coach Nova. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Nova nanti ketika berada di break time atau ketika menuju babak kedua adalah bagaimana di ruang ganti mampu memberikan suntikan motivasi dan juga psikologi bagi pemain untuk tampil lebih terbuka, tidak inferior dan juga tentunya lebih confidence, Chris. Oh, 1 menit tambahan waktu diberikan oleh pengadil lapangan untuk Indonesia dan Australia di malam hari ini. Fadli mampu memutus serangan dan kita lihat back pass kali ini cukup. Ya, goli sayang sekali. Terlepas tadi. Justru menjadi ancaman bagi Indonesia. Beruntung dengan sangat tenang Matthew Baker. ya ini yang kita sampaikan, Chris. Beberapa kali ketika seperti goli tadi untuk mencoba menguasai pergerakan bola, lakukan build up dari lini tengah, berkali-kali dengan mudahnya tim U17 Australia mampu mematahkan serangan, mampu mencuri bola, mampu untuk langsung juga melakukan counter attack. Ini yang patut diwaspadai dan juga patut kita antisipasi ke depannya, terutama di babak kedua. Bagaimana mampu menguasai pergerakan bola lebih efektif juga Lemparan lebih ke dalam efisien. yang cukup jauh kali ini Yose kita saksikan. Beruntung mampu dihalau dengan cermat tadi. Ada sebuah peluang untuk bisa melakukan serangan balik Indonesia kali ini. Melalui goli satu sentuhan dan lepas dari jebakan offside. Namun sayang sekali menyentuh pemain belakang dari Australia. Inilah akhir dari pertandingan babak pertama antara Indonesia Under 17 menghadapi Australia Under 17 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17. Dan perubahan otomatis kita harapkan, kita inginkan dan kita tentunya berdoa agar punggawa muda Indonesia mampu keluar dari tekanan, membalikan kondisi dan pulang dengan hati.